bikin kopi, balik dari kebun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang dari kebun capek, tapi malam ini kita bicara tentang disiplin ilmu pariwisata. Ya, saya dulu lulusan Akademi Pariwisata, kemudian di perencanaan pariwisata, kemudian ketika status keluar, kita mengulang lagi ambulan Sekolah Tinggi Manajemen Pariwisata. Saya merasa terpanggil jiwa saya di dalam pengembangan pariwisata ini, khususnya untuk di Kerinci. Pengetahuan pariwisata secara dasar, ya, bagaimana kita merencanakan lahan kita sebagai untuk peruntukan objek dan daya tarik wisata. Kita pegang 3 kunci, ya, something to see, ya, something to do, something to buy. Jadi something to see, sesuatu untuk dilihat dan bisa dilihat, ya, seperti kalau kita ingin merencanakan sesuatu, apa kira-kira objek dan daya tarik wisata yang kita klasifikasikan bisa menjadi something to see, apa saja yang bisa dilihat di tempat itu, ya, apa saja yang bisa dilihat. Nah, itu direncanakan poin-poinnya. Kemudian ada something to do, sesuatu yang bisa kita lakukan di situ. Aktivitasnya apa saja? Aktivitas, ya. Kemudian something to buy. Yes, rumus ini simple. Something to buy, sesuatu yang bisa kita beli di situ. Maksudnya sesuatu yang bisa dibeli oleh orang, ya, oleh pengunjung. Apa kira-kira? Misalnya cindera mata, makanan, minuman, kegiatan dan aktivitasnya itu dibeli. Cuma, ya, itu kata kunci awal. Kita di Kerinci ini, saya merasa terpanggil, latah. Orang bikin objek wisata ini itu, kita bikin lagi, menggunakan dana desa lagi. Begini, saya sebetulnya nggak mau pakai gini-gini. Udah muak dan kesal. Ya, coba Anda bayangkan, Anda bikin objek wisata, objek dan daya tarik wisata dari kayu-kayu. Sudah pernah nggak dikaji berapa lama kayu tahannya di terik matahari?
Itu satu, ya. Itu perlu dikaji berapa lama tahap. Yang kedua, di Kerinci ini, di kota Sungai Penuh dan dimanapun kita termasuk Lata. Kemudian yang kedua, setiap apa yang kita buat maksimal 3 bulan. Apakah itu yang harus kita gunakan dana desa untuk objek dan daya tarik wisata? Ini saya minta maaf ya buat yang pengelola ini yang ini untuk wisata. Ini sudah tidak logis. Ini sudah mencari dibuatlah objek sana, objek wisata sini. Objek wisatanya sama mirip. Ya. Desa-desa, tapi kalau nggak swasta, salah orang per orang silakan aja lah. Tapi bukan itu, perlu dianalisa, dikaji. Tidak semuanya harus kita bikin seperti ini, seperti itu. Ya, coba lihat mana yang sudah dibuat, lepas 3 bulan. Maaf ngomong tuh Pentagon itu kan awalnya seperti Pentagon. Sekarang coba lihat di sana, udah megap-megap. Kemudian dibangun lagi di tempat lain, begitu juga. Kemudian daya dukung, ya daya dukung geologi, fisiografinya itu juga harus kita pahami. Ya, ini buat kepala desa ini. Lebih baik misalnya kecamatan ini sudah bikin objek wisata ini, sudah biarkan aja. Kita perlu mencari alternatif lain, misalnya tempat pengembalaan kerbau, sapi. Jadi ada alternatif, ya. Di dalam istilah pariwisata itu comparative advantage, mana yang bisa. Saya sebetulnya malah saya lihat kan kasihan tuh, bangun sudah banyak sekian dananya sekian, akhirnya 3 bulan selesai. Di Kerinci ini mencari SDM untuk tenaga ya, untuk tenaga handal. Jangankan handal, yang standar aja agak susah. Kita didik hari ini 3 bulan keluar. Karena apa? Yang kita didik ini rata-rata tidak punya komitmen dan tidak punya nilai kecintaan terhadap pekerjaan itu, ya. Nah, ini salah satu contoh nih. Coba lihat objek wisata sana, objek wisata sini, rata-rata sama, hamparan alam. Berapa lama daya tahan kayu-kayuan itu? Ya, ini buat saran-saran untuk kepala desa. Saya nggak tahu Pemdesnya berjalan nggak, logika ada nggak kepala desa ini diskusi memanfaatkan. Jangan kita tergiur, kan masih bisa. Anda sendiri bisa bikin tempat misalnya pengolahan sampah untuk di desa ini. Nah, kemudian didaur ulang, kemudian peternakan sapi, kolam ikan atau yang lain. Jangan segala sesuatu itu dijadikan objek wisata. Ini ya, saya sebetulnya saya merasa kasihan saja lah selaku, maaf ya, kita juga peneliti juga, boleh tanya di kampus kita di Bandung, ya ada tuh yang di Ars Internasionalnya boleh, di Sekolah Tinggi Manajemen Pariwisatanya boleh, ada itu. Jadi perlu dikaji, jangan begini-begini. Uang sih boleh, udah gitu amrol.
Saya nggak kalau bahasa kerennya nggak ngerti deh. Nah, kan begitu. Nah, cuma kita orang kerinci kan, jadi dibilang bahasa Indonesia nanti belagak lagi kita. Jadi kemudian gini ya, sebelum Anda memulai langkah-langkah yang saya bilang itu kan something to see, to do dan to buy, itu tuh kan langkah awal untuk mengeneralisasikan kegiatan-kegiatan yang akan direncanakan. Ya, kemudian ada tidak? Ini kita perhatikan lagi analisis sebelum kita merencanakan. Ya, aksesibilitas, akomodasi, sarana prasarana ada tuh. Kalau di istilah kami asingnya structure and infrastructure, ya, suprastructure. Jadi berbeda dengan tourism nature. Tourism nature itu wisata alam bebas, wisata alam itu memang bebas, seperti Gunung Kerinci, Danau Gunung Tujuh, itu kan alam. Yang kita buat, ya. Kita ini perlu kita analisis. Coba perhatikan mana ada ini kita ambil maksimal 1 tahun. Saya pernah dialog tuh dengan salah satu messenger di inbox dengan kepala desa. Tuh, kepala desa Semarang, itu kawan saya sekolah. Edi Januar, Eja Prayogo kalau di FB. Ini logika. Anda hamburkan uang, taruh 200 juta, Anda hamburkan itu. Dari 200 juta itu bisa anak beranak pinak lagi. Kalau Anda bikin peternakan ini, peternakan itu, pokoknya yang berkaitan dengan masyarakat. Kalau yang sudah ada, misalnya yang ini, yang akan berlaku itu, ya, dia begini, konsep-konsep tourism planning itu, ya. Ini tourism planning. Saya minta maaf aja kalau ada yang marah, silakan aja lah. Tapi kita bicara tentang nurani, tentang disiplin ilmu saya, Sekolah Tinggi Manajemen Pariwisata, ilmu pariwisata yang kita pertaruhkan. Bukan begitu, ya. Bisnis boleh, tapi kita lihat kerangka-kerangkanya. Ini di sini begini, udah gitu roboh lagi. Coba tengok, saudara Mildi Husna, kalau lewat di Lubuk Nakodang, kan apa dekat rumah Asril PU, di atas dikit ada tanah timbunan dibikin pagar. Apa begitu jadinya, roboh kan, sama kayak kantor wali kota yang kita lapor. Pagar dekat tanah kalian, tanah timbunan dibikin pagar. Saya lihat aja dari rumah saya, kebetulan rumah saya kan ini dekat kantor wali kota, pas sudut pagar, roboh. Jadi tidak semudah itu. Kalau menurut saya sih, kalau orang kaya misalnya sekelas Pak Murasman atau sekelas Muhammad Adi sih enggak apa-apa lah bikin itu kan. Ya. Kan ya seperti itulah kira-kira, atau yang lain-lain. Atau yang kaya sekalian, kalau mau bikin ini jangan tanggung. Ya. Seluas Aroma Peko, itu bikin. Karena memang begitu konsepnya. Ya. Kalau tanggung-tanggung cuma 1 hektar, udahlah. Itu mah ngaco. Ini, ya. Kita nggak usah ini, Pak. Ini analisis apa kawasan. Ini yang paling sederhananya. Nih, kan ada di sini. Mana? Keistimewaan fisik alamiah, ya. Kemudian gini, keistimewaan lahan yang utama. Nih semuanya gini. Jadi kalau mau bikin jangan tanggung beneran. Nih
begini nih. Misalnya nih, ini kan begini nih. Ya ada ini namanya titik kontur. Ya, kita belajar nih. Kawan-kawan LSM kalau dikritik nggak belajar tuh titik kontur. Ya, reliefnya, cekungannya, semuanya ada semua ini. Azimutnya ada. Orang mah bergaul jeng bordak-bordak geodesi ya Kang Asep setuna ya, kita satu rumah dulu ya. Bordak-bordak geodesi di ITENAS tuh. Kebetulan kita belajar geologi, fisiografi. Jadi kita paham titik kontur, relief, cekungan, sesar. Enggak semudah kita taruh gitu aja. Saya kadang suka kasihan tapi ini, tapi nurani lagi yang bicara. Ini udah saya tahan selama 4 tahun, tapi nurani yang harus kita ini lagi. Kasihan, mending anda bikin ini. Kalau mau bikin tuh ya, kalau anda punya lahan luas, ya luas minimal 20 hektar, baru anda bisa, ya itu baru top. Nih, kita nggak usah muluk-muluk, ya. Yang mau nonton silakan, enggak. Nih, kita berbagi ilmu nih. Semua udah ada konsep. Kalau mau bikin lapangan parkir cuma muat 20 mobil, lebih nggak usah nyesat. Akhirnya apa? Timbul tenggelam. Seperti itu akhirnya. Yang ini ruang pinjaman hampir habis, beberapa fungsi sistem tidak berjalan. Oke saja. Begitu ya. 2 kita secara langsung dengan yang untuk YouTube nanti. Jadi ada hal-hal yang perlu dikaji ulang itu ini, tapi nggak tahu juga kalau kepala-kepala desa yang menghamburkan uang supaya bikin fisik kan lancar. Saya memikirkan kepala desa ini mau membuat fisik itu karena memikirkan VV-nya itu. Masalahnya kalau proyek ini kan paling mudah, paling mudah di ya samalah kayak proyek lain, ya. Begitu paling mudah untuk mencari duit. Kalau yang lain kan susah kelihatan sama masyarakat, maka dibuatlah fisik. Coba bikin yang lain lah, ya. Kita ini orang pariwisata, jadi saya lihat itu sama lahan sedikit, kayu pula orang mending pakai cor beton lama tahannya. Itu cor kayu. Saya aja bikin jembatan tuh di kebun. Dilewati orang berburu, ngambil buluh, bambu segala macam, ambrol. Apa yang mau? Udah gitu di atas sawah ada jalan. Memang betul bagus. Cuma itu konsep tidak cocok untuk konsep desa. Itu cocok untuk konsep pengusaha besar. Kalau amrol, ya udah duit mereka hilang, nggak ada masalah. Ini uang desa dipakai. Kemana logika kepala desa seperti ini? Kecuali logika supaya bisa bekerja sama untuk mendapatkan fee. Begitu. Yang paling mudah untuk mencairkan uang, ia dengan proyek fisik. Ya, coba kalau yang di depan masyarakat bersama-sama, enggak. Tuh, tolong dikaji ulang lah. Buat yang belum, ya ini saran kita. Saya sebetulnya waktu diundang seminar
sebagai penceramah di Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci, di apa itu kan udah juga saya bilang di apa namanya dekat air panas Muruk, kan udah saya bilang kita jangan latah, ya back to nature. Ya, Anda bikin objek wisata gampang, beli aja mobil, kayak saya bikin itu kan, mobil bak, jadi bisa jualan di situ, di tempat, kemudian bisa balik lagi, aman. Kita sewakan lahan-lahannya, misalnya parkir untuk mobil itu untuk orang jualan kan, ini untuk ini itu. Begitu konsepnya. Ya, Anda taruh kayu di situ, bikin jalan dari kayu. Logika dari mana? Yang bisa bikin itu seperti perhutani kan? Itu bisa. Ya, ini mohon maaf aja ya, entah nggak tahu beli atau enggak kan. Kayu tinggal ambil di hutan. Alasan apa? Bikin jembatan, bikin tempat rekreasi, diizinkan. Nah kita pakai duit. Berapa tuh habisnya? Udah gitu 1 tahun, coba lihat tuh. 1 tahun ambrol. Sekarang mana ada yang ini? Ya, ini keprihatinan kita terhadap pengelolaan keuangan negara, ya. Itu boleh bikin objek wisata, tapi kita lihat kan ada visibility proyeknya, ya. Visibility proyek itu kan bisa kita lihat lagi perencanaan-perencanaan berikutnya, kemudian kita analisa. Makanya kembali ke analisis SWOT, itu analisis SWOT juga sama itu rumus perencanaan paling dasar, strong, weakness, ya, apalagi itu opportunity, threatness, kekuatan, apa yang menjadi kekuatan kita, weakness. Kalau weaknessnya apa? Kita harus bikin jalan lagi ke atas itu. Itu mah nggak beres. Bikin jalan satu tujuan situ, nggak ada orang lain lagi lewat sana. Itu bahlul namanya tuh. Kan aksesibilitas nih, aksesibilitas yang dinamakan aksesibilitas itu, ya, di dalam pariwisata itu tourism accessibility namanya. Jadi kita bikin ini objek wisata. Di sini ada jalan. Jadi dari sana bisa, taruh di tengah-tengah bisa. Ini kita merancang lagi, bikin jalan sudah itu orang nggak boleh lewat nengok kan, matilah. Kalau Anda tidak percaya, mari kita sama-sama lihat, meninjau. Ya, harusnya ini buat kawan-kawan LSM, kepala desa yang kayak gini ini yang perlu dicatat itu berapa mereka menggunakan uang mereka, berapa fee yang mereka gunakan, itu yang perlu, bukan ngurus keuangan administrasi. Ini kayak gini nih. Itu bahkan kepala desa ada yang S2 lagi, ST, sudah gitu udah bikin jadi estaler. Biasanya kalau sudah ngerjain yang kayak gitu tuh pasti nongol mobil baru nanti. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini saya pikir kajian dan telaah kita semua, ya, kajian dan telaah kita semua sama kayak kita melihat kampus-kampus perguruan tinggi yang ada di Kerinci dan Sungai Penuh. Sebetulnya saya pendam aja, sebenarnya sudah mangkal, cuma karena kita terlampau banyak kerjaan. Sekarang kita kan sambil berkebun, sambil memantau kan, tidak banyak ini lagi. Jadi kita keluarkan ilmu. Di usia 50 ini kita keluarkan ilmu semua, supaya tahu kalian. Selama ini kita pendam, ya. Ini contoh, bagaimana mungkin kampus itu bisa menjadi
reputasinya naik. Kalah politik mau jadi ketua lagi, kan begitu. Enggak tahu nanti. Emangnya ya itulah yayasannya. Sekarang gitu loh, emangnya di sana aja tempat makan, kan begitu akhirnya kasarnya. Ya, gini, kalau kita ya mau mengurus perguruan tinggi, memang pure, you know that pure, full, tidak terkontaminasi apapun. Mana yang PNS ngajar tuh out. Kasih yang baru, tenaga baru, mobil aja pak didongkrak mesinnya kan begitu. Begitu pula dengan pariwisata. Pariwisata juga kita lihat, pergi ke sana orang semua pakai. Kenapa dibilang aksesibilitas transportasinya? Bikin jalan pakai tanah liat. Mobil orang Avanza, Terios, Fortuner 4x2, apalagi Kijang Kapsul, kayak saya mobil tua, Kijang Kapsul 2 kali apa? Itu kata orang Kerincing, kayak sama kita bikin ujian wisata, enggak sampai jalan ini dia udah ngekeh. Begitu pula yang kita bikin ngekeh. Jadi saya pikir ini perenungan ya, perenungan kita semua tuh kepala desa itu, Pemdesnya juga harus wajib memberi solusi ya, harus kerjasama dengan dinas pariwisata ya. Dinas pariwisata ya, kalau dinas pariwisatanya itu ada yang dari pariwisata, saya dengar Pak Leo Chandra udah terbirit-birit keluar lagi, pindah ke kantor lain. Karena apa? Ini juga di dalamnya ini kebanyakan diduga oknum-oknum anggota DPRD punya banyak paket. Dia hampir di setiap dinas pekerjaannya menekan. Itulah pekerjaan kalian, menekan PNS ASN ya. Tuh sampai terbuang kawan saya itu, minta ampun. Siapa itu yang punya paket di dinas pariwisata itu, yang oknum DPRD? Jangan mentekan ini fisik. Saya tahu itu Leo Chandra Gusnadi, orangnya sangat idealis ya, sama kayak kita nih ya. Saya mana mau saya jadi PNS diatur-atur, gak mau saya. Jadi anak buahnya saya tidak mau ya. Begitu. Jadi hidup ini ya itu kalau bisa pihak kepolisian, aparat hukum lacak itu yang di dinas pariwisata, oknum-oknum itu diduga oknum DPRD yang punya pekerjaannya nekan-nekan, terbirit-birit kepercayaan. Sekarang bikin lagi oknum-oknum DPRD terbirit-birit, paseh kucaya ya. Tuh akhirnya keluar kata-kata yang kayak gitu. Seharusnya kan nggak boleh. Ini kan diskusi ilmiah, dalam ilmiah. Jadi kita kembali lagi, olahlah saran untuk kepala desa ya, pikir lagi, pikir lagi ya. Mana ya, saya dulu pernah menawarkan kepada dinas pariwisata Kabupaten Kerinci, tolong undang kepala desa semua, kita mau bicara. Itu waktu diskusi waktu saya memberi makalah tentang kepariwisataan yang diadakan oleh dinas pariwisata Kabupaten Kerinci. Dulu tuh kita yang sering ngasih makalah, kawan-kawan dari Bandung juga tuh bekerja sama dengan
Bapak Leo Chandra Kusnadi, karena kami berdua ini alumni pariwisata ya, manajemen pariwisata. Nah, jadi kita tahu persis itu. Jadi kita bawa sini. Nah, sekarang udah 2 tahun ini juga ya. Kita juga yang ngasih pemakalah. Memang harus orang pariwisata yang bicara kok. Ya, kalau kayak kita nih pariwisatanya memang AA, PP, saklek. Kalau saya saklek, makanya orang agak kurang berani ngobrol dengan kita. Saya kan udah saya pendam, kita pendam. Pasti dia nongol juga. Akhirnya kan nongol nih. Ya, ini anggap ini kemarahan kita bersama, kemarahan negara. Masa nggak bisa bikin tempat ini itu segala macam? Ya kalau Anda bikin objek wisata, habis uang desa, beli mobil semua kepala desa nanti itu. Ya, Anda boleh pinjam buku dengan kita ya. Kalau memang betul, tapi dengan syarat. Kalau Anda punya lahan ini seminimal 5 hektar, baru Anda bikin objek wisata. Biar saya yang bikin. Ya. Otak kita Anda kasih aja beli rokok Samsung. Kasih makan, enggak perlu ada bayar saya. Saya bikin konsep-konsepnya. Enggak perlu bayar, tapi betul-betul yakin kita bukan ini. Saya kasihan ini ya. Nanti kita juga pernah dapat penelitian dari Kementerian Pariwisata. Itu apa? Penggalian potensi pariwisata yang ada di Kota Kerinci. Itu salah satunya yang kita gali itu ya. Akhirnya jadi booming. Objek wisata 5 danau di Lempur, ya itu hasil penelitian kita. Foto-foto dokumentasi kerjasama dengan Endicon di Jakarta, kemudian dengan Kementerian Pariwisata dipublis begitu, ya. Jadi perlu ada konsep, dan saya sangat ingin sekali kepala dinas pariwisata nanti itu mengundang seluruh kepala desa. Jika tidak seluruh kepala desa, misalnya di wilayah hilir beberapa ini diundang ini dibagi-bagi, harus kita beri pengarahan. Kalau nggak hancur tuh dan ada uang desa itu semua. Ya, saya pikir ini yang terlama nih. Seharusnya jatahnya 15 menit, 20 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.